Baik, kembali lagi di mata kuliah proses. Baik, kembali lagi pada mata kuliah sintesa dan simulasi proses. Terakhir kita sudah membahas, kita tampilkan contoh simulasinya. Case-nya adalah seperti ini. Dan untuk penyelesaiannya seperti biasa ya, kita akan simak pada slide berikutnya. Di mana untuk penyelesaiannya, yang pertama saudara harus memasukkan terlebih dahulu komponen-komponennya mulai dari C3 sampai dengan C5. Cara yang sudah pernah saya sampaikan, silahkan dimasukkan, lalu silahkan diklik next. Saudara masukkan properti metodenya, Peng Robinson, saudara klik next lagi, saudara akan dibawa ke halaman simulation environment. Nah, ini adalah halaman simulation environment-nya. Di sini saudara yang pertama kali saudara lakukan adalah simulasi di STWU terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai, saudara baru mensimulasikan di STL. Dan yang terakhir adalah red flag. Untuk yang pertama, silahkan dibuat simulasinya seperti ini terlebih dahulu ya. Jadi cukup satu feed dengan dua produk, yaitu distillate 1 dan bottom 1. Nah, tadi kalau misalkan ini adalah yang reboilernya, ini adalah kondensernya, ini adalah reflux rasionya, ada L dengan D ya. Kita berikan simbol seperti itu, feednya adalah F, ini adalah B ya. Saudara kalau mau memberikan nama ini B1 dengan D1 juga boleh, silahkan sesuai dengan keinginan saudara, silahkan disesuaikan. Untuk penamaan sudah saya bahas di pertemuan yang sebelumnya, bagaimana cara menuliskannya. Mungkin ini juga belum terlalu betul, MD101. Kalau kolom itu dia simbolnya adalah C, C101. Mungkin bisa saudara sesuaikan ya. Selanjutnya, nah tinggal saudara inputkan saja. Untuk yang di STWU ini cukup sederhana. Saudara cukup memasukkan informasi yang pertama yang jelas adalah ini adalah feednya terlebih dahulu ya, feednya terlebih dahulu. Ini ada kesalahan, bukan 8,2 tapi 8,1 untuk feednya. Dan karena tadi ada pressure drop 0,1 masing-masing ya, jadi yang reboiler menjadi 8,2, yang di kondensernya adalah 8. Untuk informasi flow rate-nya, pastikan ini dalam bentuk mass flow. Kemudian satuannya adalah LB per hour. Silahkan dimasukkan di sini sesuai dengan mana yang C3, mana yang IC4, C4, IC5, dan C5. Kalau sudah diklik next lagi, saudara akan dibawa ke halaman spesifikasi kolom yang saudara perlukan. Jadi untuk di STWU ini, saudara memasukkan ada reflux ratio ya, ada reflux ratio, lalu kemudian ada key component recovery, ada kemudian pressure, dan ada condenser specification. Kalau reflux ratio tadi di soal sudah ada ya, 2,5. Pressure-nya juga sudah tadi kita jabarkan dengan 0,1 pressure drop. Jadi dengan feed 8,1, maka pressure di reboilernya 8,2 dan di kondenser adalah 8 bar. Jadi dipastikan tekanan di reboiler ini lebih tinggi daripada di kondenser karena vapor yang dihasilkan dari boiler diperlukan untuk bisa naik ke atas ya, bisa naik ke atas untuk di stripping lagi ya, bisa untuk di stripping lagi dan juga di enriching lagi, sehingga nanti produk distillate yang diinginkan bisa menjadi lebih murni. Nah, sekarang kita masuk ke key component. Key component ini apa? Tadi saudara sudah melihat di soalnya, kalau diinginkan bahwa butananya yang terambil di atas itu 98%, sedangkan I pentananya hanya 4%. Nah, inilah yang disebut sebagai key component. Ada dua, ada light key dan heavy key. Light key adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak. Heavy yang jumlahnya lebih sedikit. Jadi ini perbatasan komponen mana yang akan diambil di atas dan mana yang ada di bawah. Ini kan batas, sehingga tidak ada C5 yang IC5 yang di atas. Jadi IC5-nya kebanyakan di bawah. Kalau misalkan key komponen di sini juga mungkin bisa, sehingga nanti yang diingat di atas IC5-nya 98, C5-nya 4 misalkan seperti itu. Nah, itu jadi key komponen. Yang IC5 jadi light key, yang C5-nya jadi heavy key. Kalau seperti itu ya. Nah, kemudian untuk
spesifikasi kondenser itu ada 3 di sini. Total kondenser adalah yang tadi kita gambarkan. Ini adalah total kondenser di mana vapor yang terbentuk di sini semua dikondensasikan menjadi liquid. Ada yang diambil sebagai destilat, ada yang dikembalikan sebagai reflux ya, sebagai refluxnya. Itu adalah total kondenser. Nah, kalau yang kedua, ini adalah partial condenser with all vapor distillate. Jadi, vapornya ini didinginkan di kondenser, tetapi distilatnya semua sebagai bentuknya adalah vapor. Nah, ini adalah bentuknya vapor. Jadi tidak ada yang di bawah, semua dalam bentuk vapor. Jadi biasanya kalau seperti ini reflux ratio-nya tidak ada. Nah, yang ketiga ada partial condenser with vapor and liquid distillate. Jadi ini ada monodestilasi, didinginkan, kemudian ada yang bentuknya vapor, ada yang bentuknya liquid. Jadi liquidnya ada 2 produk, ada distilat bentuk vapor, ada distilat bentuk liquid. Nah, saudara bisa diklik next lagi untuk melihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya, hasil dari DSTBU. Dari informasi yang ada ya, informasi yang diperlukan itu hanya reflux ratio, light key, heavy key, tekanan di kondenser dan tekanan di reboiler ya. Jenis kondenser type ya, tekanan di kondenser dan tekanan di reboiler. Nah, dengan informasi yang cukup sedikit ini, saudara bisa mendapatkan banyak sekali informasi yang diperlukan untuk simulasi berikutnya yang menggunakan DSTL ataupun red flag. Di sini ada namanya minimum reflux ratio atau singkatannya adalah RMIN. Lalu kemudian ada actual reflux ratio yang tadi sudah dituliskan di soal. Ada minimum number of states yang diperlukan. Nah, minimum number of state-nya adalah 11, sekian. Ini sudah bulatkan jadi 12. Ini baru minimum, jadi berapa jumlah minimum states yang diperlukan untuk mendapatkan produk yang diinginkan tadi. Nah, actualnya berapa? Kalau saudara mau menghitung berapa actualnya, hasilnya adalah 17, sekian. Nah, ini kita bulatkan jadi 18. Kemudian feed stage 8,7 jadi 9 dan lain sebagainya untuk informasi di sini. Jadi untuk simulasi di STBU ini dia hanya sebatas seperti ini ya, menghitung dari neraca masanya saja. Nah, selanjutnya bisa saudara lihat juga untuk memvariasikan reflux ratio juga bisa. Jadi tadi kan sudah ada nih jumlah stage-nya minimumnya misalkan 12 ya, 12. Saudara masukkan di sini. Saudara masukkan jumlah stage-nya 12 di sini. Kemudian saudara variasikan untuk jumlah stage-nya. Jadi kalau misalkan jumlah stage-nya 12 dan seterusnya sampai menjadi 22, kira-kira bagaimanakah reflux ratio-nya? Nah, saudara bisa melihat di sini ya. Saudara bisa diklik ini ya, generate table of reflux ratio versus number of theoretical stage. Jadi nanti kalau sudah saudara next lagi ya, saudara next lagi, nanti akan keluar hasil simulasi hubungan ya, hubungan antara theoretical stage dengan reflux ratio. Nah, ini saudara bisa melihat kalau misalkan jumlah stage-nya semakin tinggi, ternyata reflux ratio yang diperlukan semakin kecil ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita analisis dulu ya. Ini adalah MD-nya. Keluar dari sini dia adalah vapor, kemudian di kondenser jadi L dan D. Reflux ratio-nya adalah L per D. Reflux ratio kalau misalkan dia menjadi semakin kecil, itu artinya apa? Artinya L-nya ini dia juga semakin kecil dan D-nya akan semakin besar. Artinya berarti kalau misalkan saudara meninggikan menara destilasi saudara, ternyata saudara akan mendapatkan produk di destilat yang jumlahnya semakin banyak. Tetapi kontroversinya? Jadi ternyata kalau misalkan saudara ingin mendapatkan hasil yang cukup banyak, maka saudara harus membayar dengan jumlah tray yang juga semakin meningkat. Jumlah tray-nya semakin meningkat, saudara akan mengeluarkan uang capital cost untuk pembuatan MD yang semakin besar juga. Karena apa? Karena harga dari menara destilasi ini adalah fungsi dari berat menara destilasi saudara. Karena jumlah tray dia akan menambahkan jumlah dari berat menara destilasi. Jadi, saudara perlu mengoptimasi kira-kira saudara bisa menambahkan jumlah tray, tapi
berapa penjumlahan jumlah tray yang paling optimum agar saudara juga tetap mendapatkan keuntungan dari produk atas yang diambil ya. Jadi perlu dioptimasi hubungan antara jumlah tray yang optimum dengan jumlah reflux ratio ataupun produk yang bisa diambil. Next. Nah, ini adalah DSTWU ya. Jadi hasil DSTWU tadi bisa saudara bawa ke DSTL. Kalau di STL ini, saudara bisa mensimulasikan untuk menghitung berapa beban kondenser dan berapa beban reboilernya. Streamnya sama, hanya satu stream arus umpan dan 2 arus produk. Nah, speknya kalau di STL, saudara tadi kan di DSTWU hanya memiliki reflux ratio. Reflux ratio, kemudian tekanan kondenser dan tekanan reboiler. Semuanya saudara tidak punya state theoretisnya berapa, feed stage-nya berapa, distillate to feed mole ratio berapa. Oleh karena itu, saudara memerlukan simulasi DSTWU terlebih dahulu sebelum mensimulasikan DSTL ataupun red flag. Ya, nah kita lihat inputannya di sebelah kanan. Nah, ini saudara bisa lihat di sini. Ini adalah DSTWU dan ini adalah DSTL. Number of stage-nya saudara bisa melihat di sini ya. Bisa saudara masukkan ke dalam sini. Number of stage-nya. Feed stage-nya saudara masukkan ke dalam sini. Reflux ratio-nya tetap menggunakan yang 2,5. Distillate to feed flow rate-nya menggunakan di sini informasinya. Condenser type-nya tadi sudah ada ya, total. Reboiler-nya 8,2. Ini adalah 8. Jadi, ternyata untuk isian DSTL, saudara tetap memerlukan inputan dari DSTWU. Next. Nah, ini adalah hasil isian yang sudah kita dapatkan dari DSTWU. Saudara bisa klik next untuk simulasi hasil simulasinya. Nah, di sini bisa dilihat ya, bisa dilihat kalau di hasil di STL itu ada yang namanya condenser duty dengan reboiler duty-nya. Jadi di sini saudara bisa menghitung neraca panas. Yang terakhir adalah simulasi red flag. Red flag ini sebetulnya informasinya sama persis dengan yang di DSTL, tetapi red flag tidak hanya menghitung neraca panasnya saja, hanya neraca panas di input dan outputnya saja. Kalau di ISTL itu kan neraca panasnya di reboiler dan kondenser. Kalau red flag itu bisa menghitung neraca kalau di STWU ya, STW lebih kepada neraca masanya. Kalau red flag bisa neraca massa, bisa neraca panas tiap stage ya, di setiap stage-nya bisa dihitung. Dan dia bisa dimodifikasi untuk simulasi absorpsi, kemudian stripping, ada extrusion distillation dan lain sebagainya. Next. Nah, untuk simulasinya bisa buat seperti ini ya. Saudara sudah lihat kemarin yang simulasi reaktor. Jadi walaupun yang pertama sudah simulasinya di STW terlebih dahulu, lalu kemudian setelah selesai baru tambahkan duplikator untuk bisa diduplikasi feed-nya ke dalam DSTL dan red flag sehingga nanti bentuk akhirnya seperti ini. Saya harap saudara bisa mensimulasikan. Nah, lalu kemudian untuk isiannya sama persis seperti tadi. Ya, ada jumlah stage, ada tipe kondensernya, ada distillate to feed ratio, ada reflux ratio, dan kemudian di sini ada lokasi feed stage, jumlah stage-nya. Setelah itu sudah masukkan untuk tekanannya, kalau prosedurnya berarti totalnya 0,2 bar ya, karena di bawah 0,8,2, yang di atas 8. Nah, kalau sudah disimulasikan, saudara akan mendapatkan hasil seperti ini, di mana ini adalah informasi pada setiap stage-nya, ya, suhunya berapa, tekanannya berapa, kemudian flow rate liquid dan vapor-nya berapa. Oleh karena itu, informasi ini merupakan neraca massa dan neraca panas per stage. Cukup detail ya. Saya rasa cukup itu untuk simulasi distillasi.
Silahkan dicoba dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.